Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gray guys ya. Kali ini saya sedang berada di Desa Cipajang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan Bung Husni Tamrin. Beliau ini adalah pemilik ternak sapi. Ada banyak sekali sapi yang beliau ternak. Dan akan saya tanyakan langsung dengan Bung Husni Tamrin, Sarjana Peternakan. Bung Husni Tamrin, ya, untuk jenis sapi yang Bung Embing ternak ini jenis sapi apa? Untuk yang ada di kandang sini itu kita bagi dua, jadi untuk penggemukan kita jantan sama yang betina untuk pembibitan. Untuk jantan sendiri kita jenisnya ada limosin, jadi yang berwarna itu coklatan itu limosin. Kalau yang kesini itu cross simental dan angus ya, pegon lah kalau bahasa ininya, umumnya sapi pegon. Kalau yang untuk betina itu ada Brahman cross, ada simental cross, sama Belgian blue itu ada. Bu Embing, kemudian untuk kandang itu sendiri ini kan dibuat sedemikian rupa ya, jadi satu kotak ini satu sapi. Iya. Nah, ini jenis sapi khusus jantan. Ya, ini untuk penjantan. Ini khusus jantan ya. Kalau yang ini apa? Jenis sapi apa? Untuk yang betina kita konsepnya diliarkan. Jadi dikolonikan biar dia itu bebas mengekspresikan dirinya. Jadi kadang kalau panas itu bisa berjemur, terus bisa lari-lari gitu. Jadi untuk lebih memudahkan pendeteksian birahi. Kalau yang sapi betina ini termasuk untuk indukan? Iya, untuk indukan, jadi untuk mengembangbiakan. Nanti kita anakannya kalau betina dipelihara lagi untuk dijadikan indukan. Kalau yang untuk jantan berarti nanti kita dimasukkan ke penggemukan. Kalau kandang itu sendiri agar selalu sehat dan bersih, untuk dibersihkannya itu berapa kali sehari? Kalau untuk yang jenis kandang koloni yang betina ini, terutama kalau musim kemarau itu kadang 2 bulan sekali. Tapi kalau pas musim hujan, mungkin pas saat becek ya, sekiranya sapi tidak nyaman berarti langsung dibersihkan. Kalau ini termasuk jenis sapi apa ini, Bung Embing? Ini kalau ini berarti termasuknya simental ini. Ada berapa ekor sapi ini berarti? Ini kalau untuk indukan sementara berarti 7 sama pedetanya 1. Untuk kandang yang ideal untuk sapi itu yang bagaimana? Ya, kalau untuk indukan ya kita sebenarnya menyesuaikan jenis sapi gitu. Jadi kalau untuk jenis model sapi-sapi yang umpamanya kayak model jenis BX atau yang sapi BX lah, itu biasanya lebih ke koloni. Tapi kalau untuk yang sapi-sapi jenis simental, limosin itu rata-rata biasanya ditambat atau diikat. Cuma ini saya lagi itu eksperimen. Untuk kandang itu sendiri itu dibuat yang bagaimana yang baik untuk di daerah Brebes ini? Ya, untuk rata-rata sih masih sistem tambat sih kalau untuk pengemukan. Jadi disekat satu ekor untuk mengurangi aktivitas biar sapi itu lebih fokus makan, istirahat gitu. Jadi untuk mengurangi untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan gitu. Kemudian ini Bung Embing, ini kan semuanya sapi betina ya yang di kandang dengan sistem koloni. Apakah ada 1 ekor jantan atau khusus semuanya betina? Ya, biasanya seharusnya ditaruh 1 ekor jantan biar nanti secara alami si sapi jantan itu mendeteksi birahinya lebih mudah. Jadi secara alami nanti jantan ketika ada yang sapi birahi, dia langsung mendeteksi, nanti langsung bisa mengawinkan dengan sendirinya. Proses kawin itu sendiri biasanya dilakukan yang bagaimana?
Untuk di saya sendiri ini ada dua metode. Satu berarti dengan cara IB, inseminasi buatan atau kawin suntik. Ada yang sistemnya saya kawin alami, jadi menggunakan pejantan itu sendiri. Untuk melihat sapi betina yang sedang siap kawin yang bagaimana? Itu pertama kita dilihat dari segi umur, biasanya umur 18 bulan atau 2 tahun lah. Nah, mendekati 2 tahun. Itu sapi darah udah siap kawin. Biasanya untuk sapi itu ada yang namanya siklus birahi. Jadi siklus birahi itu dimana sapi itu dia itu minta dikawin bahasanya. Jadi ketika sapi birahi dia itu minta dikawin, baik itu mau kawin suntik ataupun dikawin secara alami, nanti kalau terjadi pembuahan itu bunting. Karena sapi itu kalau sedang tidak birahi itu tidak mau untuk dikawinkan. Itu namanya siklus birahi. Jadi siklus birahi sapi itu 20 sampai 21 hari untuk siklus birahi. Jadi ketika sapi udah bunting, berarti sapi itu tidak bakalan untuk muncul birahi lagi gitu. Untuk 1 tahun itu biasanya berapa kali siklus birahi? Ya itu tergantung, kalau sapi belum bunting ya pasti siklus birahi keluar. Tapi kalau sapi udah bunting ya berarti nggak ada siklus birahi. Jika sapi sudah siklus birahi itu harus dicampur dengan sapi jantan atau? Iya, biar nanti kalau birahi itu nanti jantan sendiri dengan instingnya itu nanti mengawini yang sapi yang birahi itu. Kemudian untuk jenis pakan itu sendiri itu Bung Embing diambil dari pakan hijauan atau pakan kering? Untuk pakan sendiri kita dibagi dua, berarti satu pakan penguat atau pakai konsentrat, yang kedua itu pakan hijauan, serat sebagai sumber serat. Jadi kayak konsentrat kita perhitungannya 1% sampai 2% dari bobot badan, itu ngitung bahan kering. Kalau untuk hijauannya kita 1% sampai 1,5% dari bobot hidup sapi bahan kering. Tapi untuk pemberian pakan itu sendiri biasanya dilakukan berapa kali sehari? Untuk pemberian pakan kita dilakukan 2 kali, berarti pagi dan sore. Untuk sapi yang jenis limosin ini kira-kira kalau dijual harganya berapa ini, Bung Embing? Ini biasanya itu kalau kita itu sistem penjualannya di bobot timbang hidup. Kalau untuk posisi Idul Fitri, jadi ketika bobot sapi itu contoh bobot 400 kilo, ya berarti tinggal harga pasaran berapa. Kalau harga pasaran ke konsumen 60 sampai 70 ya tinggal nanti dikalikan. Untuk yang jenis ini berarti kan sistemnya pengemukan ya? Iya. Itu setahun berapa kali panen? Kebetulan kita sistemnya penjualannya pas Idul Adha, Idul Kurban aja sih. Kalau untuk harian potongan kita belum melakukannya. Jadi target kurbanan. Kalau kandang itu sendiri kan dibuat seperti ini ya. Ini tempat pakannya. Ini tempat pakan dengan menggunakan apa ini, Bung Embing? Ini kita pakai tembok, kayak tembok. Berarti permanen ini ya? Ya permanen, cuma kebetulan tempat minum saya bisa pakai drum. Kemudian untuk alas, ini kenapa dikasih karpet, Bung Embing? Untuk alas sendiri atau karpet, ini utamanya itu untuk menjaga kaki sapi dari cedera. Biasanya kalau semakin berat bobot sapi, resiko cedera dengkul belakang itu lebih besar. Jadi dengan adanya karpet, akhirnya melindungi dari benturan kaki, benturan dengkul belakang itu dengan paping atau cor-coran. Jadi lebih empuk, lebih aman gitu untuk luka. Berarti untuk pemberian pakan hijauan itu harus dicacah ya, Bung Embing? Iya, untuk dicacah atau dicoper itu sebenarnya satu tujuannya biar pakannya itu tidak memilih sapi. Yang kedua itu dengan sistem cacah itu biasanya resiko untuk sisa atau rapennya lebih kecil, lebih sedikit. Kalau pakan itu sendiri kan diambil dari konsentrat, kemudian campuran polar, barang, pekatul, dan lain-lain. Itu dibuat sendiri atau beli? Ya, untuk
pakan penguat atau konsentrat sendiri, kita beli bahan-bahannya dari luar, terus kita mix sendiri biasanya, seperti itu. Kemudian untuk konsentrat itu sendiri bahan-bahannya diambil dari apa saja, Bung Emil? Ya, kita untuk bahan konsentrat itu kita bisa menggunakan dari limbah-limbah pertanian atau limbah industri. Contoh kayak ini limbah industri. Ini namanya onggok atau ampas singkong. Jadi singkong yang diambil patinya nanti menghasilkan ampasnya. Ini berarti onggok. Ini sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua kayak mode dedek atau bekatul. Itu berarti limbah dari pertanian, dari penggilingan padi. Yang kedua polar. Kita pakai polar berarti itu limbah dari industri tepung terigu, gandum. Terus ya ada banyaknya kayak premix, terus garam atau uyah krosok tuh. Sama banyak lagi yang lainnya kayak CGF yang limbah industri jagung dan lain-lain. Kalau pakan hijauan itu lebih baik untuk pakan sapi itu yang bagaimana? Kalau untuk hijauan itu sebenarnya lebih bagus itu ketika ada beberapa jenis, bukan satu jenis. Jadi contoh kita ada rumput pakcong, ada tebon jagung, terus ada jerami dari limbah pertanian padi berarti. Demikian sahabat Gregasia, wawancara dengan Bung Husni Tamrin. Beliau adalah peternak sapi yang beralamat di Desa Cipacang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Jika sahabat Gregasia ingin belajar atau ingin membeli sapi, bisa datang langsung ke alamat rumah Bung Husni Tamrin, yaitu di Desa Cipacang, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, salam Gregasia.